Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat. Hadir bersama kita Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, hadirin hadirat yang berhadir semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di awal harinya. Siapa yang paling awal bangunnya, maka dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Ada yang bangun jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4, ada yang kesiangan. Maka man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Alhamdulillah masjid kita setiap subuh Ramadan ada kajian subuh. Sekarang sudah masuk Syawal tetap ada. Mudah-mudahan istiqomah sampai mati, sampai hari kiamat insyaallah. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat subuh dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Faka'annama, maka dia diberikan Allah Subhanahu wa taala kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti balasan haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna balasannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian subuh kita pada kesempatan ini tak ada temanya. Yang pertama, perkuat silaturahim. Yang kedua, semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Silaturahim, silatu artinya menempelkan, silatu artinya merekatkan, silatu artinya mengikatkan, silatu artinya menghubungkan. Rahim, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana Rahman, namaku Rahman. Di antara Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Yang pertama, Ana Rahman, syaqaqtur rahim, wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan rahim dan aku jadikan namanya dari namaku. Silatu rahim. Rahim itu diambil dari namaku, kata Allah. Inilah makhluk di dalam tubuh, badan, perut perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Sehebat-hebatnya laki-laki, pejabat, orang kaya, jenderal, tidak ada di dalam badannya itu yang diambil dari Asmaul Husna. Tapi perempuan ada satu makhluk dalam tubuhnya diambil dari Asmaul Husna, itulah dia rahim, tempat janin dalam perut perempuan, yang menjaga, yang memelihara, yang mengasihi, yang menyayangi kita dulu, itu namanya rahim. Jadi makna silaturahim, menyatukan rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya, jadi orang Sumatera. Bapak masuk ke rahim ibu bapak, jadi orang Sukabumi. Betul, di mana kita nih sekarang? Di Sukabumi. Lalu kemudian kita berbeda jauh, beda pulau.
Satu di Sukabumi, satu di Sumatera. Sekarang kita mau menyatukan rahim itu lagi, karena dulu kita memang berasal dari rahim yang sama, yaitu rahim Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Itulah makna menyatukan rahim, maksudnya silaturahim, karena kita terpisah. Yang awalnya dulu dari satu rahim, lalu kemudian terpisah tempat masuk ke dalam rahim. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan pilihan kita. Menjadi orang Sunda itu pilihan kita atau takdir Allah? Ada bapak ibu di sini dulu, masih ingat waktu di alam rahim itu datang malaikat nyuruh pilih. Kumaha damang, mau jadi orang apa, mau jadi orang Sunda, mau jadi orang Batak, mau jadi orang Jawa, mau jadi orang Bugis, mau jadi orang Makassar, tidak ada. Makanya tidak boleh kita ejek orang karena sukunya. Tidak bisa orang merubah suku, nggak bisa. Kalau ada orang Cina masuk Islam, apakah berubah sukunya? Tidak, tetap kita akan mengatakan Cina Islam. Tidak ada orang berubah sukunya karena pindah agama, tidak ada. Maka ada yang sifatnya pilihan, tapi ada yang sifatnya ketetapan. Maka suku adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kita mau baik, mau buruk, mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik, itu adalah pilihan kita. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan jahat, jalan buruk, jalan maksiat, wa taqwaha. Ada jalan taat, jalan takwa, jalan baik, jalan amal soleh. Subuh ini antara sholat ke masjid dengan tidur di atas kasur, itu pilihan atau ketetapan? Pilihan. Bangun ke masjid, sholat subuh, dengar pengajian, tidur, molor, ngorok, kesiangan. Nggak ada orang tiba-tiba bangun pagi jam 8 pas ditanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Ini ketetapan takdir dari Allah. Ini banyak orang sekarang, zaman dulu kalau dia salah, ya salah aja. Kalau kesiangan, ya kesiangan aja, ngaku aja salah. Ini dua kesalahan dia. Pertama, dia salah. Yang kedua, dia mengkambing hitamkan Tuhan dengan kesalahannya itu. Makanya kita kalau salah, ya ngaku saja salah. Kami tadi berangkat, bangun pulang tausiah tadi malam jam 11, jam 12 dari Ikatan Persatuan Haji Bogor. Lalu kemudian istirahat, bangun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, berzikir sejenak, berangkat, tertidur, terbangun, belum juga sampai, tidur lagi, baru sampai. Di mana kita sekarang? Di Sukabumi. Kira-kira apalah kelebihan masjid Darul Muttaqin sehingga dipilih oleh tim Jawa Barat untuk diisi dalam kajian subuh ini? Ternyata panitianya terdiri dari orang-orang yang luar biasa. Ini geng trail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita bisa bersama? Biasanya kalau ada kesamaan. Orang kalau punya kesamaan, dia akan bisa bersama. Makanya ada komunitas-komunitas. Selamat datang Pak Ustadz di komunitas kami. Komunitas apa? Kami ini orangnya nggak suka ngebut-ngebut, bukan seperti komunitas trail. Kami ini orangnya slow. Komunitas apa nih? Sepeda ontel. Karena ada kesamaan. Selamat datang di komunitas kami Pak Ustadz. Kami orangnya nggak suka ngebut, tapi juga nggak usah terlalu pelan. Kami yang pertengahan. Apa ini? Komunitas Kap 70. Pernah saya datang, ada fotonya, macam-macam. Biasanya orang bisa bersama kalau ada kesamaan. Ada buat komunitas, sama-sama apa nih? Sama-sama mabuk. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Bala tentara di tengah lapangan berserakan. Angkatan udara, angkatan laut,
angkatan darat gabung semua. Tapi begitu komandannya mengatakan siap gerak, maka di situ akan kelihatan orang akan bersama karena kesamaan. Angkatan laut akan berbaris dalam angkatan laut. Angkatan darat akan satu barisan dengan seragam angkatan darat. Angkatan udara akan berbaris dengan kelompok gerombolan angkatan udara. Apa maknanya? Orang akan bersama dengan kesamaannya masing-masing. Saya kira Bapak Ibu merasakan itu dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa bersama? Karena ingin sama-sama sholat subuh, ingin sama-sama dapat ridha Allah, ingin sama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan bersama kita di Masjid Darul Muttaqin, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Tetapkan dulu kesamaan kita, keinginan kita, kesamaan dalam hati, kesamaan. Berapa banyak orang sama-sama satu ayah, sama-sama satu ibu, sama-sama satu rahim, anak kembar, tapi belum tentu bersama. Saya sudah banyak ketemu orang kembar pun ternyata tidak bisa disamakan. Satu ayah, satu ibu, satu perut, satu rahim, sama-sama dalam satu kandungan tapi sifatnya beda. Maka muncul ungkapan rubba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak saudara walaupun beda ibu, beda ayah, beda ibu, beda kampung, beda suku, beda bahasa, beda bangsa, tapi bisa disamakan. Maka kalau kita sudah punya kesamaan, kita jaga persamaan ini, kita jaga persatuan ini, kita sambung silaturahim ini. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Bagaimana bisa ada pertemuan? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dengan ibu-ibu, ibu dengan bapak, bapak dengan bapak, punya cerita masing-masing. Itu teman bapak, itu teman saya Pak Ustadz. Sudah lama berteman, sejak dari dulu, sejak muda, sejak sekolah. Gimana pertemuan kalian? Ya itulah kami sama-sama dugem dulu Pak Ustadz. Karena ada persamaan, karena ada kedekatan. Itu teman akrab saya Pak Ustadz. Gimana dekatnya? Kami sama-sama nyuri ayam dulu Pak Ustadz. Ada kedekatan. Tapi itu dulu Pak Ustadz. Sekarang kami sudah bertaubat. Kenapa? Udah nggak bisa lagi lari Pak Ustadz. Udah sama-sama tua Pak Ustadz. Maka kalau kita punya kenangan bersama, punya kenangan baik, punya kebersamaan, kita jaga, kita pupuk dengan apa? Kalau sudah lanjut, kalau sudah melewati masa-masa muda, yang masih muda pun juga jangan sampai lupa. Tidak ada manusia ini yang hidupnya bersih semua, tak ada. Nabi Adam, doa yang paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon kuldi. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh setan. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya dia minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 7 potongan doa ini enggak ada minta ampun. Coba kita cek satu-satu. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami sudah menzalimi, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna, pastilah kami, minal khasirin, orang yang rugi. Tidak ada ucapan Nabi Adam ampunkan kami, tidak ada. Kenapa? Malu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bentuk kalimat sindiran. Orang kalau dia beradab, dia malu untuk minta, dia pasti hanya menyindir saja. Kalau untuk minta langsung tuh malu. Misalnya saya minta langsung ke bapak, mana teh manisnya, itu malu, nggak boleh. Pasti menyindir. Kalau sayang sama ustadz, jangan dikasih air gula, karena kebanyakan ustadz kena kencing manis, jarang olahraga, ceramah 7 kali gula.
Makanan yang paling enak dikasih ke Ustadz, jadi racun, kolesterol, diabetes, mati. Jadi kalau sayang sama Ustadz, kasih air putih. Kalau dikasih air gula, lehernya panas, masuk air gula, bayangkan rusak pita suaranya. Nah, ini saya mau menjelaskan, saya mau ngasih tahu, saya bukan Ustadz yang model sindir menyindir begitu, enggak. Saya orangnya to the point. Ini hanya sebagai contoh, banyak jamaah salah sangka. Nah, ini perlu saya jelaskan. Artinya apa? Sedangkan Nabi pun tetap juga diberikan Allah kesempatan, apalagi kita. Tapi Pak Ustadz, teman saya ini nakal, jahat. Sejahat-jahatnya manusia ada baiknya, sebaik-baiknya orang ada juga jahatnya. Sesoleh-solehnya orang pernah silap dan salah, sesalah-salahnya orang pernah juga berbuat baik. Kira-kira ungkapan ini betul atau salah? Kalau ada orang baik terus nggak pernah salah, berarti dia malaikat. Kalau ada orang jahat terus nggak pernah buat baik, berarti dia setan. Kita ini masih berteman dengan manusia. Kadang-kadang dia yang salah, kadang-kadang kita yang salah, kadang-kadang kita sama-sama berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Katanya Pak Ustadz, kalau udah umur 40 pintu taubat tertutup. Emang pintu tol? Pintu taubat tidak pernah tertutup. Usia 40, 50, 60 enggak pernah tertutup. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syarat taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Sarang tawon di atas pohon kayu tualang. Naik pemanjat ke atas, dicincang sarang tawon. Begitu dicincang, ditampung pakai kain tipis di bawah. Sarangnya jatuh ke bawah. Ustadz nonton di mana? Saya langsung masuk ke hutan untuk melihat. Saya nggak percaya kalau nggak melihat pohonnya dan minum langsung melihat nyata. Karena banyak gula merah yang dicampur dengan sarang tawon dimasak, diminum tiap hari. Makin diminum makin nambah gula. Ternyata cuma minum gula tiap hari. Pembohong, penipu, penjahat. Pak Kapolsek mesti menangkap penipu ini. Tapi saya melihat langsung sarang tawon dipotong dari atas pohon, jatuh ke kain, nyangkut di atas kain. Yang tersangkut di atas kain sarang tawon, anak tawon, induk tawon, lebah, ranting-ranting. Tapi yang tersaring di bawah adalah madu lebah murni dan asli. Proses penyaringan itu bahasa Arabnya nasuha. Apa arti nasuha? Menyaring yang kotor-kotor, tinggal yang murni dan bersih. Itulah dia namanya nasuha. Begitu juga dengan kita. Mulut kita kotor, mata kita kotor, lidah kita kotor, otak kita kotor, hati kita kotor, disaring. Namanya taubat nasuha. Kalau sudah bersih murni karena disaring, diminum madunya, luar biasa. Ditulis madu asli. Apa tandanya madu itu asli? Kalau kita bawa pulang ke rumah, istri marah, itu berarti sudah asli. Saya berani ngomong ini karena nggak ada ibu-ibu. Oh, ada di luar rumahnya. Hai besti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kemarin kita taubat nasuha 30 malam bersih. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah dosa kami. Kita husnuzan pada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita di Ramadan kemarin. Keluar dari Ramadan seperti keluarnya dari rahim ibu kita. Bagaimana anak bayi yang keluar dari rahim? Ustadz tolong gendong anak saya Pak Ustadz. Saya pun gendong anaknya. Begitu digendong anaknya, kencing, pipis. Aduh, basah baju koko Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz,
nggak apa-apa. Bahkan di sebagian daerah meyakini kalau dikencengi anak bayi ini berarti mau dapat rezeki, katanya beruntung. Belum pernah saya ngelihat orang dikencengi anak bayi marah. Kenapa orang dikencengi pipis bayi nggak marah? Karena bayi tidak berdosa. Coba kalau yang pipis bapaknya. Kenapa saya walaupun belum kenal dengan bapak ibu, belum ta'aruf, belum kenalan, tapi hari ini merasa nyaman karena saya sedang berada di depan bayi-bayi. Umur segini memang lagi lucu-lucunya. Bayi-bayi yang baru saja dilepaskan Allah dari rahim Ramadan, bersih dari dosa-dosa insya Allah. Amin. Maka selama bulan Syawal ini dijaga dengan apa? Kepada Allah insya Allah sudah bersih. Sholat tarawih 30 malam, sholat witir 30 malam, iktikaf 10 malam, khatam Quran, tadarus, berzikir. Tapi dosa kepada kawan, kepada teman, kepada tetangga, apakah sudah hilang dosa dengan sholat tarawih? Tidak. Mesti minta maaf dengan silaturahim. Datang bertamu ke rumah orang, assalamualaikum Pak Haji, mohon maaf lagi di luar kota. Kita datang ke rumahnya, dia keluar kota. Dia datang ke rumah kita, kita ke rumah orang lain, nggak ketemu. Akhirnya ketemunya di mana? Di Darul Muttaqin. Darul artinya rumah, Muttaqin orang bertakwa. Darul Muttaqin rumahnya orang bertakwa. Jadi kalau mau nanya, di manakah rumahnya orang bertakwa? Di Sukabumi. Darul Muttaqin rumahnya orang bertakwa. Orang bertakwa itu gimana caranya untuk jadi orang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Syarat untuk jadi muttaqin yang pertama adalah percaya. Bapak Ibu percaya sama malaikat? Kalau ada teman tetangga kita nggak percaya sama malaikat, saya nggak percaya sama malaikat. Kalau memang malaikat itu mana? Ada, mana dia? Mana? Nggak usah marah, diamin aja. Nanti lama-lama ketemu sendiri dengan malaikat maut. Percaya dengan yang nggak kelihatan, itu namanya iman. Pernah Bapak Ibu ngelihat surga? Nggak pernah. Pernah ngelihat neraka? Nggak pernah. Pernah ngelihat Allah? Nggak pernah. Maka itu namanya iman. Itulah yang diundang. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana cara menanamkan takwa? Kutiba alaikumus syiyam. Maka ketika puasa itu orang bertakwa. Takwa itu apa Pak Ustadz? Ribet, jelimet, sulit, susah, payah menjelaskan takwa. Takwa menurut bahasa, takwa menurut istilah, takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi. Orang Islam nggak diajarkan begitu takwa. Suruh puasa langsung tahu takwa. Gimana? Masuk ke dalam kamar mandi, toilet di Masjid Darul Muttaqin, masuk air ke dalam mulut 1 kali, kumur-kumur, ngeludahnya 5 kali. Itu kan yang terjadi waktu puasa kemarin. Masuk air ke dalam mulut sekali, meludah, mengeluarkan airnya 5 kali. Padahal sekali itu sudah keluar itu, tapi dia takut menetes. Itulah dia takwa itu. Siang-siang musafir masuk ke pom bensin, masuk ke toilet pom bensin, lihat kanan kiri nggak ada orang, lihat satu bak cincau guys. Ada orang Islam mau memasukkan airnya 1 gayung, 1 teguk, nggak ada. Itulah dia takwa itu. Bayangkan kalau takwa yang di kamar mandi, toilet, pom bensin itu dibawa ke kantor, bubar KPK. Begitulah takwa itu. Makanya takwa yang di Ramadan itu dibawa ke Syawal, dibawa ke Zulqa'dah, dibawa ke Zulhijjah. Mana ada orang di bulan Ramadan mau bicara aib orang lain. Bro, gimana kabarnya anak si anu, suami si anu, istri si anu? Gak mau. Shhh. Ingat, kita sedang puasa. Terus gimana? Nanti habis buka puasa. Takwa ini luar biasa. Begitulah Allah mengajarkan takwa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu, setelah itu baru ibadah. Kutiba alaikumus syiyam. Siapa yang puasa,
tidak amanu, tidak diterima puasanya. Syarat sahnya puasa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Banyak orang puasa sekarang gak makan, gak minum. Puasa apa namanya? Diet. Bapak gak makan nasi, saya cuman makan sayur aja Pak Ustadz. Apa namanya? Diet karbo. Gak makan karbohidrat. Banyak orang puasa sekarang. Bukan puasa itu yang melahirkan takwa, tapi puasa yang didasari amanu, karena beriman. Kutiba alaikumusiyam, disuruh kamu berpuasa. Tujuannya apa? Ada orang puasa biar supaya kebal. Gak makan, gak minum, gak makan, gak minum, lemah. Setelah lemah berhalusinasi, masuk jin ke dalamnya, jadi kebal, matanya jadi merah. Kenapa merah? Ngantuk, nggak tidur-tidur. Ada orang puasa biar supaya kaya, pesugihan. Dalam Islam puasa tujuannya bukan mau kebal, bukan mau jadi pesugihan kaya, bukan mau dekat dengan jin, hantu dan setan. Tujuan mau puasa dalam Islam adalah la'allakum, supaya kamu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang Islam ini mengaku takut sama Allah. Pas di akhirat ditanya, kamu takut sama siapa? Takut sama Allah. Kata malaikat, bohong, kamu takut sama istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, ya, apa hukumnya takut sama istri? Kenapa kau takut sama istrimu? Setiap saya pergi keluar kota Pak Ustadz, saya dikasih bekal kain sarung, baju koko dengan peci. Habis itu dia nanya, udah sholat? Tadi mampir ke masjid? Gimana kain sarungnya? Setiap pulang dicek. Itu bukan istri, itu bidadari surga yang dikirim ke dunia. Kalau bapak takbir kan? Kalau bapak ada model dapat yang model begitu, jangan dikubur sebelum mati. Itulah yang menyelamatkan bapak. Kalau kamu mau bahagia, mau selamat dunia akhirat, siapkan 3 kata Nabi. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Tapi kalau kita tidak syukur, kufur, kurang, nggak pernah bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidahnya selalu berzikir, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau hati bersyukur, mulut pasti berzikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, istri yang solihah. Kalau dapat 3-tiganya, indahnya dunia. Hati kupur, mulut nggak pernah berzikir, sumpah serapah, caci maki, ngamuk, riba, namimah, adu domba. Hati nggak pernah bersyukur, mulut nggak pernah berzikir, istri mak lampir. Komplitlah penderitaan. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang muda-muda ini diberikan Allah istri yang solihah. Yang bilang amin yang muda-muda aja. Yang udah dapat, insya Allah sudah solihah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Itu caranya, beriman, beribadah, insya Allah bertakwa. Sifat orang bertakwa itu apa? Sifat orang bertakwa itu kalau pakai baju takwa. Sifat orang bertakwa kalau sholat di masjid at-taqwa. Sifat orang bertakwa itu kalau namanya Muhammad Takwa. Sifat orang bertakwa itu dalam Al-Quran disebutkan ada 7. Mudah-mudahan 7-7-nya ini ada dalam diri kita insyaallah. Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa sifat muttaqin? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah ketika lapang. Ada uang, sedekah. Banyak makanan, sedekah. Buka puasa, Allahumma barik lana, Allahumma laka sumtu zahaba zama'u. Ada kolak, ada cendol, sedekah. Pergi sedekah nak. Panggil anak semua, istri, pergi sedekah. Kenapa kita sedekahkan? Daripada basi. Kalau mau sedekah pada jam makan, jangan sedekah setelah asam bau. Sedekah karena berlebih, bukan sedekah karena ingin orang makan yang sama seperti makanan kita.
Kalau kita makan makanan itu enak di tenggorokan kita jam 6, maka kasih dia juga jam 6. Jangan di tenggorokan kita jam 6, di tenggorokan dia jam 12. Itu bukan karena ikhlas, daripada busuk, daripada dimakan bebek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yunfiquna fis sarra, mampu berbagi ketika lapang. Kalau melihat dari gerak-gerik Bapak jamaah Masjid Darul Muttaqin, ini orang-orang yang suka berbagi. Dari mana Ustaz tahu? Tiang masjidnya keramik. Ini kan berbagi, kepalanya emas. Ini mesti berbagi. Saya dibawa sholat sama Pak Wali Kota dalam acara safari Ramadan. Allahu Akbar, selesai sholat semua megang kening. Biasa orang sholat megang wajah, ini megang kening. Kenapa? Keningnya berpasir semua. Karena lantai masjid belum dikeramik. Masjid Darul Muttaqin bukan lantainya, tiangnya berkeramik. Ini kan menunjukkan orangnya suka berbagi nih. Kita kalau melihat masjid itu mudah aja. Di beberapa masjid karpetnya bagus. Belum lagi tausiah, panitia udah bisik ke telinga. Ustadz, mohon penggalangan dana, karpet masih kredit. Masjid kita, saya belum ada dapat bisikan apa-apa sampai sekarang. Ini mudah-mudahan kita yang mampu berbagi ini diberikan Allah kelapangan rezeki insyaallah. Alladzina yunfiquna fis sarra. Yang kedua, ini lebih hebat lagi daripada yang pertama. Wad-dharra, mampu berbagi ketika sempit. Ini yang luar biasa. Kalau ada orang mampu berbagi nasi 2 piring, karena kebetulan dia memang punya 2, yang satu dia makan, yang satu dia bagi, the best. Tapi ada yang lebih hebat lagi, dia cuman bawa 1 piring, dia ajak yang lain, ayo kita makan, ayo. Ini luar biasa. Kalau punya teman seperti ini, jaga, cari pengawet, karena sulit mendapat begini. Kalau kamu punya korma 1 butir, kata Nabi, belah 2, 1 masuk ke mulutmu, 1 masuk ke mulut saudaramu, maka keluarlah ungkapan dikit tanda teringat. Kalau di kampung kami begitu, kalau ada orang ngasih makanan dikit, Ustadz ini ada makanan dikit, tanda teringat. Dikit pun teringat, kalau banyak makan sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai Aisyah, kata Nabi, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Apa maksudnya sebelah kurma? Kalau ada orang mampu ngasih kurma banyak karena pulang umroh, biasa. Tapi kalau kurmanya cuma 1, dia bagi 2, sebelah ke mulut saudaranya, sebelah ke mulut dia. Itulah yang luar biasa. Kenapa? Dia tidak sampai hati melihat saudaranya kelaparan. Ini sifat yang kedua. Fisarra wad-dharra. Yang ketiga, wal kaziminal ghaiz. Kaziminal ghaiz artinya menahan air dalam kulit kambing. Tidak lama lagi kita akan hari raya Idul Adha. Nanti acara motong kambing itu biasanya yang bagian kulit spesial. Kalau yang motong daging semua bisa, tapi masalah kulit, tolong yang motong ngulitinya jangan semua, karena nggak semua pandai. Kenapa? Karena kulit nggak boleh bolong, kulitnya pelan-pelan. Karena kulit ini nanti akan dijahit lagi, akan dibuat tempat air minum namanya kirbah atau geriba. Disama, dibuang kulitnya, dijemur kering, diikat lagi untuk jadi tempat air minum. Itu makna al-kaziminal ghaiz. Apa maknanya? Oh, kemarin kami buka tafsir Al-Quran, kaziminal ghaiz menahan amarah Pak Ustadz. Bukan. Makna kaziminal ghaiz artinya menahan air dalam kulit kambing. Sebagaimana air tidak tumpah dalam kulit kambing, begitulah marahnya tidak lepas keluar dari mulut. Ini yang luar biasa. Banyak orang tidak marah bukan karena Allah. Dia berdiri di pinggir jalan, terus ada orang nginjak kaki dia nggak marah. Tadi Pak Ustadz saya lihat itu anak muda pas kakinya diinjak, dia nggak marah. Dia nggak marah bukan karena dia kaziminal ghaiz, tapi karena yang nginjak kakinya Pak Dan Ramil. Gimana mau marah?
Kita ini marah itu karena kita marah atau karena ada unsur yang lain? Karena ada unsur yang lain. Buktinya mana? Buktinya kita marah-marah karena yang melakukan itu orang miskin, orang fakir, orang lemah. Coba kalau yang melakukan orang kaya, mulut kita diam. Betul? Betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah, kaziminal ghaiz, dia mampu menahan amarahnya. La taghdab walakal jannah, jangan marah maka surga bagimu. Tapi jangan gara-gara tausiah ini Bapak semuanya jamaah Darul Muttaqin nggak ada yang marah lagi. Besok datang orang, Pak Haji, istri Bapak dibawa orang, dibonceng orang. Ikhlaskan aja. Bukan itu maksudnya. Kita tetap marah tapi pada tempatnya. Nabi kalau urusan pribadi nggak pernah marah. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, nggak marah. Tapi ketika ulama dibunuh 70 orang, 1 bulan Nabi doa laknat, namanya kunut nazilah. Allahumma an bani Ra'il, Allahumma an Zakwan, Allahumma an Usayyah. Hancurkan mereka ya Allah. Kira-kira dengan Israel kita marah apa enggak? Marah. Wah, kan boikot kemarin, boikot produk Israel, jangan minum kopi. Pas ditanya, kamu pakai kopi Israel? Jangan, ini kopi Israel. Tiba-tiba pas dilihat, minum dia di airport. Pas ditanya, kamu katanya boikot Israel, ini kok minum? Ada yang bayarin Pak Ustaz. Kebetulan orang ini sedang acara boikot produk Israel. Jangan makan produk Israel. Takbir, menggema. Almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain ketemu sama orang ini di airport, lagi makan donat yang Israel punya. Ditanya sama Ustaz Tengku almarhum, katanya boikot, kok kamu makan? Ini adalah produk Israel yang mesti kita musnahkan. Saya kok ingat itu Ustaz Tengku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga dengan orang yang ceramah bilang rokok ini haram, nggak boleh. Pas dia ketemu dia merokok. Katanya Pak Kiai bilang rokok haram. Ini haram dan mesti kita bakar dengan api neraka. Dinyalakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz. Yang keempat, wal afina 'anin nas. Afina, afina artinya memaafkan. Kamu kabarnya baru punya anak ya? Ya, siapa nama anaknya? Afina. Afina artinya apa? Nggak tahu, pokoknya kelihatan bagus, ya udah bagus. Afina, memaafkan orang lain. Kita kalau jalan di pantai, pantai itu kan pasirnya basah. Ketika kita lewat, itu kan berlubang bekas tapak kaki kita. Oh, tadi ada orang lewat di sini. Kemudian datang air laut menghapus sampai bekasnya nggak kelihatan lagi. Itulah arti afina, menghapus sampai tidak berbekas. Kamu sudah maafkan tetanggamu? Sudah Pak Ustadz, sudah datang ke rumahnya. Saya memang udah maafkan, tapi kalau untuk datang rasanya 7 turunan nggak bakal belum afina. Karena afina itu menghapus sampai tidak berbekas sama sekali. Nah itu, jadi dia memang doakan supaya yang ceramah ini juga jangan sampai berbekas. Karena saya susah juga menghilangkan bekas-bekasnya di dalam. Saya masih manusia biasa, saya belum sampai seperti Rasulullah SAW. Tapi doa jamaah yang begitu ramai melembutkan hati kita insya Allah. Kenapa selalu disebut melembutkan hati? Karena hati itu bisa lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih mengalir air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada batu yang keras terbelah masih mengalirkan mata air. Tapi kalau sudah hati keras, summa qasat qulubuhum. Apalagi nama saya Abdul Somad batu bara. Sudah batu membara lagi. Tapi insya Allah itu hanya namanya saja. Orangnya insya Allah lembut, lebih lembut daripada tisu. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia khilaf, silap, salah, dzakarullah,
langsung ingat pada Allah. Makanya mungkin Bapak lagi sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada orang astagfirullah. Kenapa kamu astagfirullah? Ada deh. Itu artinya mungkin dosanya baru terlintas di pikiran, belum terwujudkan lagi. Allah masih memaafkan. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ingat Allah. Adik-adik, anak-anak muda lagi duduk di pinggir jalan, astagfirullah. Astagfirullah itu maksudnya berhenti. Banyak juga sekarang astagfirullah, ulang lagi ke pangkat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, langsung dzakarullah, ingat Allah. Subhanallah, ingat Allah. Alhamdulillah, ingat Allah. Allahu Akbar, ingat Allah. La haula wala quwata illa billah, ingat Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ingat Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ingat Allah. Baca Quran, itu semua namanya zikir. Baca Quran, zikir. Sholawat, zikir. Tasbih, zikir. Tahmid, zikir. Takbir, zikir. Sholat pun zikir. Sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Jangan dibalik, sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Ini sekarang banyak orang pas ditanya, kamu udah sholat? Yang penting zikir. Nabi Muhammad itu sholat, bukan sekedar zikir. Jangan karena sudah ikut majelis zikir lalu nggak sholat. Sampai nggak sholat, saya sholatnya di Masjidil Haram. Jam berapa? Sholat Jumat di Darul Muttaqin, Jumatnya 12 kurang 10. Ngaku sholat di Masjidil Haram, masih jam 8, orang masih ngepel di Masjidil Haram. Kalau bohong itu ya pakai otak. Jangan ketika Tuhan bagi otak nggak hadir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yang kelima adalah zikir, zikir, zikir. Yang bisa menghentikan pikir ini hanya zikir. Mata bisa dihentikan, pejam mata. Tangan bisa dihentikan, tapi pikir tidak bisa dihentikan. Mikir, 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 mikir. Bagaimana cara menyetop pikiran? Memperbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pikiran ini jahat loh Pak. Pikiran inilah yang paling jahat. Saya ke rumah sakit, ketemu sama sahabat saya. Ngapain di sini Pak Dokter? Saya lagi nemanin mertua saya Pak Ustadz. Mertuanya kenapa? Mertua saya ujung jarinya luka. Terus gara-gara luka dikasih tahu, ibu jarinya luka. Karena luka ini ada indikasi diabetes. Nanti karena luka ini merayap kemana-mana, akhirnya nanti diamputasi, dipotong. Gara-gara itu tensinya naik, gulanya naik, asam lambungnya naik. Gara-gara apa? Pikiran. Pikiran ini yang paling jahat. Makanya orang gila sehat. Kenapa? Karena nggak mikir. Kalau nanti begini, kalau nanti begini, kalau nanti begini, kalau nanti saya pensiun, nggak ada lagi tunjangan, nggak ada lagi uang, anak nggak bisa sekolah, istri yang dulu abang, banyak uang abang saya, nggak ada uang abang melayang. Akhirnya pikirannya paling jahat. Maka bagaimana cara meluruskan pikiran? Dengan berzikir. Orang kalau berzikir, mikirnya nggak terlalu kuat. Subhanallah walhamdulillah. Tapi jangan gara-gara berzikir lalu nggak ngomong. Ini grup trial Trabas ditelepon, bro, kapan kita Trabas masuk hutan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau ngomong ya ngomong, tapi pas kita bawa motor itu, Ustadz kalau lagi touring bawa motor, apa yang Ustadz ucapkan? Saya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin kencang zikirnya. Kenapa berzikir ketika bawa motor? Iya, kalau kita tidak terjadi apa-apa. Bayangkan masuk lubang, masuk jurang, kalau mati. Ini banyak orang sekarang bawa motor pakai lagu. What can I do? Pakai lagu, lupa pada Allah. Bayangkan kalau pas lagi itu mati. Matinya sama Michael Jackson. Tapi kalau kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, andai sampai ajal kita di situ, insya Allah matinya husnul khatimah. Berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Yang keenam, zakurlah fastaghfaru.
minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad satu hari berapa kali minta ampun? Mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau habis sholat 20, 20, 20, 20, 100. Tapi dalam hadis itu 3 Pak Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di luar itu dia masih beristighfar. Nabi aja beristighfar. Kita berapa kali? Pergi umroh beli tasbih 199 kasih ke teman, tinggal 1 gantung di mobil. Mobilnya bertasbih, orangnya masuk neraka. Berzikir minta ampun kepada Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat itu insyaallah. Memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi jangan karena mau banyak istighfar lalu bunyinya nggak jelas lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pendek sekali Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Itu kalimat itu dalam sekali. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Aku datang kepadamu membawa nikmatmu padaku, nikmat nafas, nikmat otak, nikmat sehat, nikmat jantung, nikmat buah pinggang. Wa abu'u laka bidzambi. Aku datang membawa dosa. Engkau memberi aku nikmat, tapi aku datang membawa dosa. Itu kalimat kalau direnungkan, ya Allah, aku datang membawa dosa ya Allah. Tiap hari aku datang bawa dosa-dosa mata, tapi engkau masih izinkan aku melihat sampai hari ini. Mudah-mudahan kita diampuni semua dosa-dosa kita. Yang terakhir, yang ketujuh, sifat orang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau dia sudah bertobat, stop, dia tidak akan ulang lagi. Sudah berakhir kemarin di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kami sudah bertobat di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini sampai Zulqa'dah, sampai Zulhijjah, sampai mati kami semuanya istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah jam 5.58. Masya Allah, 1 jam bersama orang-orang yang bertakwa di Darul Muttaqin. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menambah panjang umur, murah rezeki. Apa iya Pak Ustadz silaturahim itu bisa nambah umur, murah rezeki? Bukan saya yang ngomong, hadis Nabi. Man ahabba ibu sotolahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, grup terabasnya sudah baik, trilnya sudah baik, insya Allah masuk surga dengan tril-trilnya sekalian. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini, mana ada orang masuk surga sama tril? Ayatnya dibacakan imam tadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu nanti masuk surga mendapat apa yang kamu sukai. Jadi di surga itu kita mendapat apa yang kita sukai. Pas ditanya sama malaikat, kamu sudah masuk surga? Sudah. Suka apa? Suka tril. Anu mana suka si tril? Ayatnya jelas. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kamu masuk surga apa yang kamu sukai. Orang beriman itu semua yang disukainya jadi ibadah. Tidak ada yang jadi dosa. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup untuk dosa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balik hati,
kokohkan hati kami dalam agamamu sehingga kami tidak lagi suka kepada perbuatan maksiat. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Buat hati kami ini benci. Buat hati kami ini benci kepada siapa? Kufra, kekafiran, fusuqa, kefasikan, isyan, perbuatan maksiat. Tapi kalau melihat orang beriman, dia cinta dan kasih sayang, insya Allah. Amin ya rabbal. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, Pak Camatnya sudah baik, Pak Polseknya sudah baik, Pak dan Ramilnya sudah baik. Tapi anak-anak kita belum baik. Anak-anak kita ujiannya luar biasa. Dulu minjam uang susah, sekarang pinjol. Dulu main judi susah, sekarang judi online, slot. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Pondok Pesantren Darul Muttaqin. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Masjidnya sudah ada, pondoknya ada, kiainya ada, Kiai Zainul Muttaqin. Insya Allah anak-anak kita semua juga menjadi muttaqin. Apakah nanti kita ketemu dengan anak-anak kita di surga itu? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman nanti akan kami pertemukan dengan dzurriyyatahum, dengan anak cucunya. Jangan khawatir, insya Allah bapak ibu dengan anak-anaknya masuk surga semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita husnul khatimah, Allah berikan kita jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya al-fatihah.